Halo sahabatku, ketika mendengar Filipina, mungkin yang terlintas di benak banyak orang adalah pengaruh kolonial Spanyol atau mayoritas penduduk Katoliknya. Namun, di balik itu semua, Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya di negara kepulauan ini. Wilayah Mindanao, tempat Islam pertama kali di Filipina, menjadi pusat dari tradisi, budaya, dan kehidupan Muslim yang unik. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana Islam hadir, bertahan, dan terus berkembang di Filipina hingga hari ini. Ternyata, jejak Islam di Filipina sudah ada jauh sebelum bangsa Spanyol datang membawa kolonialisme. Islam hadir di Mindanao sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan maritim yang ramai di Asia Tenggara. Para pedagang Arab dan Melayu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa pesan damai Islam. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Filipina adalah Sarif Mahdum, yang tercatat sebagai orang pertama yang membangun masjid di kepulauan ini, tepatnya di Tawi-Tawi. Dia tiba di Pulau Tawi-Tawi pada tahun 1380. Di sana, ia membangun masjid pertama di Filipina, Masjid Sheikh Karimal Makdum, yang hingga kini menjadi situs bersejarah dan simbol awal penyebaran Islam. Pada abad ke-15, Raja Baginda, seorang pemimpin dari Sumatera, melanjutkan penyebaran Islam di Kepulauan Sulu. Melalui pendekatan damai, ia berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat lokal untuk memeluk Islam. Setelah Islam diterima oleh masyarakat lokal, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di wilayah selatan Filipina, seperti Kesultanan Sulu. Berdiri pada abad ke-15, Kesultanan Sulu adalah kerajaan Islam pertama di Filipina. Kesultanan ini memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam ke pulau-pulau sekitarnya. Kesultanan Maguindanao, didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan Islam di wilayah Mindanao Tengah. Kesultanan kedua ini tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat politik dan ekonomi yang kuat. Mereka menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk Malaka, Brunei, dan Makassar. Adapun metode lainnya penyebaran Islam melalui dengan pendekatan yang damai, seperti pernikahan. Para pendakwah menikahi pemimpin lokal atau anggota suku untuk menciptakan hubungan erat dan menyebarkan Islam di komunitas tersebut. Ada juga melalui dagangan, para pedagang Muslim membawa ajaran Islam bersama dengan barang-barang dagangan mereka, menciptakan interaksi yang akrab dengan masyarakat setempat. Dan juga melalui pendidikan, mereka melakukan pendirian masjid dan madrasah di berbagai wilayah membantu masyarakat lokal mempelajari ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum kedatangan Spanyol pada abad ke-16, Islam telah menjadi agama utama di sebagian besar Mindanao, Sulu, dan wilayah sekitarnya. Kesultanan-kesultanan Islam yang ada menjadi kekuatan politik dan budaya yang dominan. Namun, ketika Spanyol tiba di Filipina pada abad ke-16, misi kolonial mereka terfokus pada penyebaran agama Katolik. Wilayah dan Filipina Tengah, seperti Luzon Utara dan Visayas, berhasil dikolonisasi. Tapi, upaya mereka untuk menguasai Mindanao dan Kepulauan Sulu tidak berjalan mulus. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Kesultanan Maguindanao dan Kesultanan Sulu melakukan perlawanan terhadap kolonial Spanyol. Konflik ini dikenal sebagai Perang Moro, yang berlangsung selama beberapa abad. Meskipun Spanyol gagal menguasai Mindanao, dampak kolonialisme masih terasa. Setelah Filipina merdeka pada tahun 1946, masyarakat Muslim di Mindanao menghadapi berbagai tantangan, termasuk marginalisasi sosial, konflik lahan, dan kesenjangan ekonomi. Namun, Islam tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat di wilayah ini. Pada akhir abad ke-20, upaya untuk memperjuangkan hak-hak umat Muslim di Mindanao mulai membuahkan hasil, salah satunya dengan pembentukan Daerah Otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao, yang disingkat BARM, pada tahun 2019. Mindanao kini dikenal sebagai salah satu wilayah paling beragam di Filipina, baik secara budaya, agama, maupun tradisi. Meskipun sebagian besar wilayah Filipina mayoritas beragama Katolik, Mindanao tetap menjadi pusat utama umat Muslim di negara tersebut.
Kehidupan di sana mencerminkan kekayaan tradisi Islam yang dipadukan dengan adat lokal serta tantangan modernisasi. Mayoritas penduduk Muslim di Mindanao bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Mereka menanam padi, jagung, dan kelapa, sementara perikanan menjadi sektor utama di wilayah pesisir seperti Sulu dan Tawi-Tawi. Di beberapa daerah, kerajinan seperti pembuatan malong, kain tradisional mereka dengan seni ukir, ini juga menjadi sumber penghidupan di sana. Setelah terbentuknya daerah otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao, Barat, wilayah ini akhirnya bisa mengelola urusan pendidikan, pemerintahan, dan hukum dengan lebih leluasa. Mereka juga mulai menerapkan sebagian hukum syariah dalam beberapa aspek kehidupan. Ini memberi harapan baru bagi masyarakat di sini untuk lebih mandiri dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Meski begitu, perjalanan masih penuh tantangan. Pembangunan infrastruktur dan layanan sosial terus berjalan, namun permasalahan besar seperti konflik lahan dan kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Namun, meskipun perlawanan itu ada, semangat untuk terus maju dan memperbaiki keadaan tetap menjaga hati masyarakat Mindanao. Di Mindanao, perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha selalu dirayakan dengan penuh sukacita. Keluarga-keluarga berkumpul, saling berbagi makanan, dan tak lupa mengadakan doa bersama untuk merayakan hari kemenangan atau pengorbanan. Selain itu, kegiatan amal juga sering dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih dan kepedulian kepada sesama. Salah satu tradisi unik yang sering kita temui di sini adalah Pagana Maranao. Ini adalah jamuan adat yang biasanya diadakan untuk menyambut tamu penting atau sebagai bentuk penghormatan. Bayangkan, suasananya selalu hidup dengan alunan musik kulintang yang menggema, sementara masakan khas yang lezat menggugah selera. Semuanya terasa seperti merayakan kehidupan dan menghargai nilai kebersamaan. Begitu juga dalam adat pernikahan, yang tak kalah meriahnya. Pernikahan di Mindanao sering menggabungkan adat Islam dengan tradisi lokal, menciptakan sebuah upacara yang megah dan penuh makna. Dimulai dengan prosesi mahar, yang menjadi simbol ikatan yang suci, hingga pesta besar yang melibatkan seluruh komunitas. Semua orang merayakan kebahagiaan pasangan pengantin, dan itu benar-benar menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di masyarakat. Meskipun banyak hal yang telah berubah di Mindanao, satu hal yang tetap kuat adalah semangat komunitas dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Dari kehidupan sehari-hari yang penuh makna, hingga perayaan dan upacara yang selalu diadakan dengan penuh kegembiraan, semua itu mencerminkan betapa dalamnya akar budaya di sini. Oke guys, itu informasi saya berikan kepada kamu. Semakin maju zaman, sekarang sudah mulai nampak Islam sudah makin terdepan. Sampai di sini dulu video saya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.